Biografi Paulo Freire, sang pelopor pendidikan kaum tertindas. Paulo Régis Neves Freire, lebih dikenal sebagai Paulo Freire, adalah seorang filsuf, pendidik, dan aktivis pendidikan asal Brasil yang dikenal luas atas pemikirannya tentang pendidikan kritis, critical pedagogy. Ia dilahirkan pada tanggal 19 September tahun 1921 di Recife, sebuah kota di wilayah timur laut Brasil yang waktu itu mengalami kesenjangan sosial yang tajam. Latar belakang keluarganya sangat memengaruhi cara pandangnya terhadap ketimpangan sosial dan pentingnya pendidikan yang membebaskan. Masa kecil dan pendidikan awal, Freire tumbuh dalam keluarga kelas menengah. Namun, krisis ekonomi global tahun 1929 turut menghantam keluarganya, menjadikannya merasakan langsung pengalaman kemiskinan dan kelaparan. Akibat dari krisis ini, prestasi akademisnya di sekolah formal sempat menurun. Namun pengalaman inilah yang kemudian menjadi fondasi kuat dalam memformulasikan pendekatan pendidikan berbasis pengalaman hidup nyata, khususnya pengalaman kaum miskin dan tertindas. Ia menempuh pendidikan di Universitas Recife, tempat ia mempelajari hukum, filsafat, dan bahasa. Meskipun awalnya ia mendapatkan gelar dalam bidang hukum, Freire tidak pernah benar-benar mempraktikkan profesi itu. Sebaliknya, ia tertarik pada dunia pendidikan dan linguistik, khususnya mengenai bagaimana bahasa dapat digunakan untuk membebaskan atau justru menindas. Karir dan awal mula pemikiran pendidikan kritis. Pada awal 1960-an, Freire mulai mengembangkan metode pengajaran membaca dan menulis bagi orang dewasa yang tidak buta huruf, terutama kalangan petani di Brasil. Metode ini menekankan hubungan antara bahasa dan pengalaman hidup peserta didik. Salah satu eksperimen pentingnya terjadi di kota Angicos, Rio Grande do Norte, di mana dalam waktu hanya 45 hari, ia berhasil mengajarkan 300 petani buta huruf untuk membaca dan menulis. Keberhasilan ini menjadikannya terkenal secara nasional dan diangkat sebagai direktur program pendidikan orang dewasa. Namun, ketika terjadi kudeta militer pada tahun 1964, ide-ide Freire dianggap radikal dan subversif oleh rezim militer. Ia dituduh menghasut rakyat miskin untuk melawan kekuasaan, sehingga ia dipenjara selama 70 hari dan akhirnya diasingkan ke luar negeri. Pengasingan dan karya-karya besar. Selama masa pengasingannya, Freire tinggal di Chili, Amerika Serikat, dan kemudian Swiss, di mana ia bekerja untuk World Council of Churches, Dewan Gereja Dunia. Di masa inilah ia menulis karya paling monumental dan berpengaruh, Pedagogy of the Oppressed, Pädagogik der Unterdrukten, diterbitkan tahun 1970. Buku ini menjadi landasan utama pendidikan kritis di seluruh dunia. Dalam buku ini, Freire mengkritik model pendidikan tradisional yang disebutnya sebagai pendidikan gaya bank, yakni model di mana guru menyetor informasi ke dalam benak siswa tanpa melibatkan mereka dalam proses berpikir kritis. Sebagai alternatif, ia menawarkan pendidikan dialogis, di mana guru dan murid saling belajar dan mengajar dalam dialog yang setara dan membebaskan. Beberapa karya penting lainnya meliputi Education as the Practice of Freedom, 1967, Pedagogy of Hope, 1994, Teachers as Cultural Workers, 1998, Education for Critical Consciousness, 1974. Kepulangan ke Brasil dan peran politik. Setelah lebih dari 15 tahun di pengasingan, Freire kembali ke Brasil pada tahun 1980, setelah situasi politik mulai membaik. Ia kembali terlibat dalam dunia pendidikan dan bahkan menjabat sebagai sekretaris pendidikan di kota Sao Paulo dari tahun 1989 hingga 1991. Di masa ini, ia melakukan reformasi besar terhadap sistem pendidikan publik, memperjuangkan inklusivitas, partisipasi warga, dan peningkatan kualitas guru. Pengaruh global dan warisan intelektual. Paulo Freire tidak hanya dihormati di Brasil, tetapi juga secara global. Ia dianggap sebagai ikon pendidikan progresif dan tokoh besar dalam pengembangan pendidikan berbasis keadilan sosial. Pemikiran Freire memberikan dasar bagi gerakan pendidikan kritis, pendidikan untuk pembebasan, dan teologi pembebasan di Amerika Latin. Pengaruhnya terasa kuat dalam gerakan pendidikan di negara-negara dunia ketiga dan juga di kalangan aktivis pendidikan di Eropa dan Amerika Utara. Banyak universitas di seluruh dunia mengadopsi pendekatan Freire sebagai bagian dari program studi pendidikan. Akhir hayat.
Paulo Freire wafat pada tanggal 2 Mei tahun 1997 di Sao Paulo, Brasil, pada usia 75 tahun. Namun gagasan dan semangatnya terus hidup dalam praktik pendidikan di seluruh dunia. Bahkan, pada tahun 2012, ia secara resmi dinyatakan sebagai patron pendidikan Brasil, Patrono da Educação Brasileira. Melalui karya dan dedikasinya, Freire telah mewariskan filosofi pendidikan yang menempatkan kesadaran kritis, dialog, dan keadilan sosial sebagai inti dari proses belajar.